Direktur PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan sengaja membeli minyak mentah RON 90 atau setara dengan Pertalite yang kemudian dioplos dengan RON 92 atau setara Pertamax. Tidak hanya itu, Kejagung juga menemukan modus mengangkat harga biaya pengapalan secara tidak wajar dalam impor minyak mentah. Adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Hai teman-teman semuanya, balik lagi bareng saya Ari di channel Kontaineran ID, channel yang paling jujur membahas soal ekspor dan impor. Berita sedih lagi, berita mengenaskan lagi-lagi korupsi, lagi-lagi korupsi. Dan sekarang angkanya nggak main-main teman-teman. Pertamina Patraniaga, korupsi lagi di Indonesia. Tapi disclaimer dulu ya, karena di sini adalah channel ekspor dan impor, kita nggak akan fokus terhadap korupsinya, hukumannya, etiknya, dan lain sebagainya. Kita fokus terhadap pembahasan bagaimana modus operandi mereka dalam tata laksana impor, sehingga mengakibatkan kerugian negara yang fantastis ini, teman-teman. Nah, bagi kontainerian yang belum tahu mengenai kasus Pertamina Patraniaga ini, pada Februari 2025, Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengungkap dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang dilakukan oleh PT Pertamina Patraniaga. Kasus ini melibatkan sejumlah petinggi Pertamina dan beberapa perusahaan swasta. Penyelidikan menunjukkan adanya penyimpangan dalam pengelolaan impor minyak, blending produk kilang, serta pengkondisian harga yang menguntungkan pihak tertentu. Akibatnya, negara dirugikan hingga 193 triliun rupiah dan masih akan terus bertambah hingga 1 kuadriliun rupiah, teman-teman. Gila nggak tuh? 1 kuadriliun, 1000 triliun. Kalau kalian beliin pecel, waduh, Indonesia hijau semua, teman-teman. Kalau kalian beli cendol, 1 kuadriliun tersebut renang kalian. Bahkan jika 1 kuadriliun digunakan untuk pendidikan gratis, maka niscaya Indonesia Emas 2045 itu bukan hal yang mustahil, teman-teman. Nah, mari kita lihat bagaimana skandal ini berkembang. Pada tahun 2018 hingga 2023, ternyata terdapat dugaan manipulasi impor minyak mentah, blending, dan markup pengiriman terjadi. Pada Januari 2024, Kejaksaan Agung mulai menyelidiki dugaan penyimpangan dalam tata kelola minyak mentah Pertamina. Kemudian, Februari 2025, 9 tersangka utama ditetapkan, termasuk petinggi Pertamina dan pihak swasta. Pada bulan Maret 2025, penghitungan resmi kerugian negara diumumkan sebesar 193 triliun rupiah, bahkan sampai 1 kuadriliun rupiah atau 1000 triliun rupiah. Kalau kalian pernah mendengar tentang pidato Bapak Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan bahwa gaji di sini kurang, gaji di institusi ini kurang, gaji di sini kurang, maka saya naikkan. Kalian bisa lihat ini. Kalian bisa lihat Rafael Alun, kalian bisa lihat para petinggi Pertamina. Utamanya para petinggi Pertamina ini digaji miliaran rupiah setiap bulan. Mungkin belum termasuk bonus dan tunjangan yang lain itu, tapi masih aja korupsi. Ini bukan soal seberapa besar gaji kita, tapi ini dan ini bukan untuk Indonesia. Saran saya, ketika sudah inkrah, bawa Nusa Kambangan dan langsung Nah, kalau kontainerian ingin tahu detailnya bagaimana skema impor yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dalam kasus ini, sehingga memungkinkan terjadinya korupsi besar-besaran, berikut ini adalah beberapa temuan utama dari skema yang digunakan. Pertama adalah manipulasi impor minyak mentah oleh PT Pertamina Patraniaga. PT Pertamina Patraniaga diduga mengatur proses impor minyak mentah dengan harga yang sudah di markup. Perusahaan ini menggunakan broker tertentu sebagai perantara dalam pembelian minyak mentah
mentah yang kemudian diberikan harga lebih tinggi dari harga pasar. Selisih harga ini menjadikan keuntungan bagi pihak-pihak tertentu di dalam perusahaan. Yang kedua, adanya markup biaya pengiriman oleh PT Pertamina International Shipping. PT Pertamina International Shipping diduga menggelembungkan biaya pengangkutan minyak mentah sesuai skema kontrak fiktif atau harga yang dimanipulasi. Kontrak pengiriman dengan perusahaan pelayaran tertentu dibuat dengan harga yang lebih tinggi dari standar pasar. Selisih dana hasil markup tersebut kemudian dialirkan ke rekening-rekening tertentu. Jadi di sini terdapat dua dugaan pelanggaran. Yang pertama adalah markup harga minyak mentahnya dan yang kedua adalah markup harga pengirimannya atau shippingnya. Selain itu terdapat dugaan pelanggaran blending produk di kilang Pertamina untuk keuntungan pribadi. Kilang Pertamina diduga melakukan blending antara minyak RON 88 dan RON 92 untuk menghasilkan RON 92 atau Pertamax, tetapi dijual dengan harga premium seolah-olah itu adalah Pertamax asli. Perusahaan yang terlibat dalam manipulasi ini menerima keuntungan dari selisih harga yang tidak dilaporkan secara resmi. Pantes ya, kalau kita isi Pertamax itu kayaknya kok kurang sip gitu, kalah dengan yang kerang. Nah sekarang yang kerang justru naik nih, yaitu mungkin salah satu rezekinya dari orang-orang di kerang ya, di brand kerang gitu. Nah kemudian ini semua, modus operandi ini semua di finishing dengan pengkondisian rapat dan pengaturan pasokan oleh para tersangka. Beberapa pejabat dalam Pertamina Patraniaga dan perusahaan afiliasi lainnya diduga membuat keputusan dalam rapat internal untuk menurunkan produksi kilang dengan tujuan menguntungkan importir minyak mentah tertentu. Dengan menurunkan produksi domestik, Indonesia lebih bergantung pada impor minyak mentah yang telah diatur harganya sehingga menciptakan keuntungan besar bagi kelompok tertentu. Jadi ini benar-benar jahat sekali ya. Mungkin ini produksi minyak mentah dalam negeri ketika disuplai kepada PT Pertamina, mereka tolak ya, dengan alasan mungkin tidak sesuai spek. Sehingga produksi dalam negeri menurun dan tergantung dengan minyak mentah impor yang sudah mereka set harganya. Kapan Indonesia maju? Nah, kasus ini selain memiliki dampak hukum, di sini juga memberikan dampak langsung pada sektor ekspor dan impor minyak Indonesia. Yang pertama dampaknya adalah gangguan terhadap impor minyak mentah. Skandal ini menunjukkan bahwa manipulasi impor minyak yang dapat merugikan kepercayaan dengan mitra dagang terhadap sistem perdagangan minyak Indonesia. Negara-negara pemasok seperti Uni Emirat Arab dan Arab Saudi dapat meninjau ulang kontrak mereka dengan Indonesia. Yang kedua, dampaknya adalah terhadap ekspor BBM dari Indonesia. Penurunan produksi kilang akibat pengkondisian rapat internal dapat mempengaruhi kapasitas ekspor BBM Indonesia. Kepercayaan investor asing terhadap industri minyak Indonesia juga berpotensi menurun akibat ketidakstabilan tata kelola energi di Indonesia. Nah, dari beberapa modus operandi kejahatan tersebut, ini jahat yang benar-benar jahat banget gitu loh. Nah, pasti kontainer harian bertanya nih, berapa total kerugian negara dari modus operandi jahat tersebut? Di sini, menurut Kejaksaan Agung Republik Indonesia, total kerugian negara akibat skandal ini mencapai 193,7 triliun rupiah, yang terdiri dari kerugian akibat manipulasi harga minyak sebesar 80 triliun rupiah, markup biaya pengiriman 60 triliun rupiah, dan juga blending produk BBM yang tidak sesuai sebesar 53,7 triliun rupiah. Nah, menurut informasi tambahan dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, kerugian ini dihitung hanya dari tahun 2018 saja. Sedangkan modus operandi seperti ini dilakukan dari 2018, 19, 20, 21, 22, dan 23. Kalau dipukul rata, kira-kira kerugian negara 170 triliun per tahun, kali 6 tahun itu sudah 1000 triliun rupiah atau 1 kuadriliun rupiah. Tah, duit sebanyak itu buat apa kalian? Padahal gajinya udah miliaran per bulan. Ya ampun. Coba dong menurut kontainer harian itu gimana? Pendapat kalian itu seperti apa tentang kejahatan ini? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Dan kalau misalkan ada pertanyaan, sanggahan, kritik, saran, dan sebagainya juga bisa dituliskan di kolom komentar. Nanti kita berdiskusi di sana. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share video ini supaya video ini lebih bermanfaat untuk banyak orang lagi. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya and bye.